Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Bapak harap kalian semua sehat-sehat dan jauh dari segala jenis penyakit. Apalagi pada masa pandemi pada tahun-tahun sekarang ini ya. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Yaitu tentang bab baru ya, bab 3. Bab 3 mau tahu tentang apa? Mari kita simak pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Tolong simak baik-baik. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke, sudah masuk ya. Kita belajar pada hari ini bab 3 tentang indeks harga dan inflasi. Di sini kalau indeks harga dan inflasi berarti Bapak ilustrasikan sebagai berikut yang ada di gambar ya. Di situ ada petani yang sedang apa? Yang sedang gagal panen ya. Gagal panen ya, dapat menyebabkan inflasi ya. Ternyata petani juga bisa membuat perekonomian kita menjadi inflasi terhadap kebutuhan barang pokok. Apa dampak inflasi terhadap ekonomi nasional dan apa hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar ya, akan kita bahas di bab 3 pada pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Oke, jadi simak baik-baik. Nah, nanti kita akan belajar ya tentang indeks harga yang pertama, yang kedua itu tentang inflasi, dan yang terakhir adalah yaitu tentang permintaan dan penawaran uang ya. Jadi ada 3 yang akan kita bahas dalam bab 3 kali ini ya. Jadi tolong untuk stay tune ya. Adapun untuk pada pertemuan hari ini adalah ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi jenis indeks harga dengan tepat. Lalu yang kedua, kalian mampu menyajikan hasil hitung indeks harga berdasarkan data yang tepat. Nah, jadi ada 2 tujuan yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke dalam indeks harga. Ya. Indeks harga apa sih? Dan tujuannya apa? Tujuannya apa dalam mempelajari indeks harga itu sendiri ya? Yang pertama, indeks harga adalah indeks yang merupakan perbandingan dari perubahan tingkat harga tahun tertentu dengan tahun dasarnya. Jadi indeks harga itu membicarakan tentang perbandingan harga pada tahun. Misalkan tahun ini dengan tahun lalu, harga beras tahun ini bagaimana harga beras tahun lalu. Itu berarti kita mempelajari indeks harga. Ya. Dengan tujuan yang pertama, kenapa kita pelajari ini? Tujuannya adalah sebagai data ya, dalam menghitung inflasi. Nah, jadi nanti perhitungan indeks harga akan digunakan dalam perhitungan inflasi. Lalu yang kedua, hasil hitungan ini akan menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, akan menjadi acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum.
Jadi berdampak juga terhadap tenaga kerja. Lalu yang keempat, memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan barang. Ya. Yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan harga barang atau jasa. Jadi inilah kelima tujuan menghitung indeks harga. Semoga kalian paham untuk slide yang pertama ini. Oke, lanjut. Adapun jenis-jenis indeks harga ya. Ada 4 jenis indeks harga. Yang pertama itu indeks harga produsen. Lalu yang kedua indeks harga implisit ya, atau dalam pengertian lagi ya PDB deflator. Dan yang ketiga ada indeks harga yang harus diterima dan dibayar oleh petani. Dan yang terakhir adalah indeks harga konsumen. Ya. Nah, jadi ada 4 jenis indeks harga yang kita ketahui di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang membicarakan tentang metode ya, metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga. Yang pertama ada 2 metode ya, 2 metode dalam menghitung indeks harga. Yang pertama itu ada indeks harga tidak tertimbang dengan rumus pembagiannya berdasarkan indeks harga dan juga ada angka indeks kuantitas. Kalau menurut perhitungan indeks harga, ya, maka rumusnya adalah IHTT, maksudnya itu IHTT adalah indeks harga tidak tertimbang ya, sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Dan sedangkan kalau menghitung berdasarkan indeks harga kuantitas, IHTT sama dengan ya, sigma QN dibagi sigma Q0 dikali 100%. Nah, kedua perhitungan ini ada di dalam metode indeks harga tak tertimbang. Nah, metode yang kedua itu metode indeks harga yang tertimbang. Ada 3 metode dalam yang tertimbang, itu indeks Las-Perez, yang kedua Pasteur, yang ketiga Marshall. Dengan rumus berikut ya, rumus dari masing-masing indeks tertimbang. Yang pertama, Las-Perez. IL sama dengan, maksudnya IL itu adalah indeks Las-Perez ya, karena penemunya adalah si Las-Perez. Sama dengan sigma PN dikali Q0. Sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Lalu indeks Pasteur ya, IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Dan sedangkan indeks Marshall IM sama dengan sigma PN dikali dalam kurung dulu Q0 ditambah QN tutup kurung dibagi sigma P0 dikali Q0 buka kurung dulu ya, maaf. Dibuka kurung Q0 ditambah QN tutup kurung baru dikali 100%. Ya. Bisa kalian lihat di gambar yang sudah Bapak tampilkan dalam video dan slide Bapak. Nah, inilah 2 metode dalam menghitung indeks
harga. Ya. Cukup mudah, ya. Nanti akan Bapak praktekkan dan kalian juga akan mencoba mempraktekkan. Oke? Nah, dengan keterangan ya, tadi Bapak menyebutkan sigma, PN itu apa, P0 apa, QN apa, Q0 apa. Nah, ini keterangannya. Sigma adalah hasil jumlah. Sedangkan PN adalah harga pada tahun yang dihitung. Lalu P0 adalah harga pada tahun dasar. Dan sedangkan QN adalah kuantitas atau jumlah barang pada tahun yang dihitung. Dan Q0 kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar. Nah, inilah keterangan-keterangan dalam rumus yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, sini sekarang masuk ke dalam penugasan ya, ke dalam penugasan. Tugasnya apa? Kalian simak ya. Nah, di sini ya, di sebelumnya Bapak menyebutkan jenis-jenis indeks harga ada 4. Ya. Nah, tugas kalian adalah mengartikan ya, mencari arti dari keempat jenis indeks harga tersebut. Hanya mencari pengertian dari indeks harga tersebut. Ya. Cukup mudah tugasnya, jangan sampai kalian meremehkan ya. Oke, nah Bapak juga mempunyai petunjuk ya dalam mengerjakan dan mengumpulkan. Ya. Petunjuk pengumpulan kalian mengerjakan terlebih dahulu tugas kalian di buku tulis. Ya. Dengan menuliskan cara penyelesaiannya ya, menuliskan di buku tulis. Lalu yang kedua, hasil tugas kalian difoto ya, difoto di dalam handphone ya. Lalu kalian mengupload hasil foto kalian ke Google Classroom. Dan yang terakhir adalah paling lambat mengumpulkan tugas hari Rabu atau hari ini, tanggal 3 November, jam 15.00 atau jam 3 sore. Ya, itu tugas dan petunjuk pengumpulan. Oke? Nah, sekian dari Bapak pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran kalian pada Google Classroom yang sudah Bapak sediakan linknya. Oke, itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan tetap sehat selalu. Bye-bye semuanya.